Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah syahadatu haqqin wa sidq syahadatan tunjina min 'adzabillah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsil mudnibah bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita di hari ini. Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita belum pernah berjumpa dengan beliau, kita belum pernah berinteraksi dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam dalam sanubari kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengumpulkan kita dengan beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang namanya semangat manusia kadangkala di atas, kadangkala menurun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, likulli surratin fatratun, setiap puncak ada turunnya. Faman kanat fatratuhu ilallahi wa rasulih faqad ihtada. Barang siapa yang ketika turun semangatnya, seandainya pun dia malas, masih berada dalam koridor Allah dan Rasulnya, sungguh ia berada dalam petunjuk. Dan barang siapa yang keadaan malas dan turun semangatnya sudah keluar dari koridor Allah dan Rasulnya, sungguh ia adalah orang yang celaka. Ramadan telah berlalu bagi kita. Tentu kita merasakan adanya penurunan amal-amal ibadah kita. Yang tadinya pada saat Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, yang tadinya pada saat Ramadan kita begitu antusias untuk bersedekah, pada bulan Ramadan kita tidak pernah ketinggalan salat tarawih. Pada saat Ramadan kita tidak pernah tertinggal salat duha. Pada bulan Syawal, bulan ini bulan Dzulqa'dah, kita merasakan adanya penurunan aktivitas ibadah kita. Karena itu yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah bagaimanakah mempertahankan istiqomah dalam kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saya memberikan usulan dan tips 4 hal. Yang pertama adalah rajinlah belajar menuntut ilmu dan rajinlah hadir dalam majelis-majelis ilmu. Suatu pagi, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berjumpa dengan sahabat Hanzalah. Sahabat Abu Bakar kemudian bertanya, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Hanzalah? Secara mengejutkan, sahabat Hanzalah menjawab, "Asbahtu munafiqan khalisan." Pagi ini aku merasa sudah menjadi orang munafik tulen. Terkejut sahabat Abu Bakar, "Mengapa engkau berkata demikian wahai Hanzalah?" Sahabat ini menjawab,
apabila aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dalam majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan tentang surga, rindu rasanya hati ini, ingin rasanya hati ini untuk meraih surga Allah. Kalau aku bersama dengan Nabi dan Nabi bercerita tentang neraka, takut betul jiwa ini dengan neraka. Namun ketika aku kembali ke rumah, lagi-lagi aku disibukkan dengan harta dan keluargaku. Kata sahabat Abu Bakar, kalau yang demikian kau katakan sebagai munafik tulen, aku pun merasakan hal yang sama. Mungkin kita juga demikian, ya. Pada saat kita dalam majelis ilmu, pada saat kita sedang ada dalam pengajian, begitu rindu dengan surga, begitu takut dengan neraka. Tapi pada saat kita keluar dari pengajian, kembali kita disibukkan dengan dunia dan keluarga kita. Maka kedua sahabat ini kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya menceritakan apa yang mereka rasakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah, seandainya kalian mampu mempertahankan suasana sebagaimana kalian bersama dengan diriku, la safahatkumul malaika walau kuntum fit turaqat. Niscaya kalian akan diapresiasi oleh para malaikat walaupun kalian sedang berada di tepi jalan. Walakin ya Hanzalah, sa'atan. Tapi wahai Hanzalah, perlahan demi perlahan, perlahan demi perlahan, perlahan demi perlahan. Dari hadis ini, para ulama menyimpulkan, hadir dalam majelis ilmu, ketika kita menuntut ilmu, maka itu suasana yang mampu mengingatkan kita kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali, yang pertama tips bagaimana kita untuk istiqomah, rajin-rajinlah hadir dalam majelis ilmu, sering-seringlah kita belajar menuntut ilmu, agar kembali kita merasakan bagaimana suasana semangat beribadah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan kumpulan orang-orang yang baik. Yang kedua, hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana kiat untuk istiqomah adalah rawatlah kebaikan sekecil apapun dia. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan sebuah amal, maka beliau meneruskannya, beliau mendawamkannya, beliau melakukannya secara kontinu. Kalaulah pada bulan Ramadan setiap hari kita tarawih, mungkin hari-hari ini kita tidak sanggup untuk sholat malam seluruh setiap hari, maka paling tidak ada satu malam dalam satu pekan yang kita bermunajat, kita lakukan untuk qiyamul lail. Kalaulah pada saat bulan Ramadan demikian lama, kita terbangun sejak pukul 3 sampai subuh kita beribadah, paling tidak pada hari-hari ini maka kita melakukan sholat witir ataupun setengah jam sebelum kita terbangun subuh. Jangan pernah lewatkan kebaikan sekecil apapun itu, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan itu datang kepadamu. Apa maksudnya keyakinan tersebut? Kematian datang kepadamu. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada batas waktunya. Batas waktu akhir menyembah kepada Allah adalah sampai kematian menjemput kepada dirimu. Jadi dengan demikian, pada saat ini kita perlu merawat kebaikan-kebaikan sekecil apapun itu, walaupun jumlahnya tidak sebanyak pada saat kita ibadah di Ramadan. Namun jangan pernah kita tinggalkan kebaikan tersebut. Orang Jawa mengatakan aras-arasan. Begitu sulit tubuh ini, begitu sulit jiwa ini, ketika kita sudah mendiamkan sebuah amal, ketika terhenti sebuah amal, untuk memulainya lagi kita memerlukan waktu, memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa. Karena itu jangan pernah kemudian kita menghentikan amal kebaikan sekecil apapun itu. Tadi saya katakan, kalaulah kita tidak mampu saum sunnah, saum
Daud, sehari puasa, sehari berbuka, paling tidak kita puasa Senin Kemis. Kalaulah kita tidak sanggup untuk mengeluarkan sedekah yang besar sebagaimana yang kita lakukan saat Ramadan, minimal sedekah yang sedikit-sedikit tapi continue kita lakukan. Tips yang ketiga agar kita istiqomah adalah bagaimana kita mencari partner spiritual kita. Bagaimana kita mencari teman-teman yang bisa menguatkan semangat istiqomah kita. Partner spiritual ini bisa istri kita di rumah, bisa anak-anak kita, bisa teman kerja kita, bisa teman satu angkatan kita, bisa teman satu ruangan dengan kita yang kemudian mereka mengingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ketika kita memiliki partner spiritual, maka mereka akan mengingatkan kita, mereka akan memotivasi diri kita, mereka akan bersama-sama dengan kita untuk menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati seorang suami, dia bangun malam namun dia membangunkan istrinya. Apabila sang istri enggan, maka dipercikan air di wajah istrinya. Dan Allah merahmati seorang istri yang dia bangun malam, maka dibangunkan suaminya. Apabila sang suami enggan, maka sang istri memercikan air di wajahnya. Dan ini bukan saja tradisi daripada kita, bahkan para salafus soleh mereka juga melakukan hal seperti ini. Lihat bagaimana Abdullah bin Mubarak, seorang ulama hadis, beliau mengatakan, apabila aku ke masjid dan melihat Fudail bin Iyad, maka aku merasa sedih dan merasa amalku sangat sedikit. Begitulah para ulama ketika melihat amal ibadah ulama yang lain, ketika melihat dakwah dari ulama yang lain, justru mereka merasa bahwa amal mereka masih sedikit dibandingkan ulama tersebut. Inilah yang kemudian menjadikan mereka termotivasi untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu waktu yang Allah kabulkan doa seorang hamba, dan kita berharap waktu itu adalah pada saat ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wajid wa barik ala rasulillah Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah, ahlus sidqi wa ahlul wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tips agar kita istiqomah yang terakhir, yang keempat adalah jangan lupa kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal qalba, sesungguhnya hati manusia berada di antara tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikan hati manusia seperti yang Allah kehendaki. Karena itu Nabi mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk berdoa, meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wassadat. Ya Allah, aku minta petunjuk dan istiqomah dalam petunjukmu. Dalam riwayat lain Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan
hati manusia, tetapkanlah hati hamba berada dalam ketaatan padamu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, siapa yang menggerakkan hati kita untuk keluar dari tempat kita bekerja menuju ke lantai ini dan melakukan sholat Jumat? Allah yang menggerakkan hati kita. Karena itulah, untuk istiqomah, jangan lupa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mempertahankan semangat kita, agar Allah memberikan istiqomah kepada kita. Imam Hasan Al-Basri setiap kali melewati ayat-ayat yang berisi tentang istiqomah, beliau terdiam sejenak, kemudian beliau berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami keistiqomahan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah di penghujung dari khutbah ini kita sama-sama menundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan di antara yang hadir ada yang lisannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma asrif 'anna al-waba wal bala wal ghala waz zalazil wal mihan wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li bi fadlika kalimatal haqqi wad din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala ad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.